Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devi Haswati Diansyah Putri, mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa. Sebelum masuk ke pembahasan, sebaiknya kalian harus tahu apa sih pengertian bahasa? Secara umum, pengertian bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari ucapan. Sedangkan hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Plato, pengertian bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara nanomata yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Bahasa sendiri ada 4 fungsi utama. Yang pertama sebagai fungsi ekspresi, yang kedua sebagai fungsi komunikasi, yang ketiga sebagai fungsi adaptasi dan integrasi, dan yang terakhir sebagai fungsi kontrol sosial. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan waktu penggunaan, ada ragam bahasa Indonesia lama dan ragam bahasa Indonesia baru. Yang kedua, berdasarkan media, ada lisan dan tulis. Yang ketiga, ada ragam bahasa tidak resmi, ragam bahasa akrab, ragam bahasa resmi, dan ragam bahasa komunikasi. Selanjutnya yang terakhir, berdasarkan bidang atau tema yang dikomunikasikan. Di sini ada ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa sastra. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan unsur dasar bahasa. Unsur dasar bahasa terbagi menjadi 5. Pertama, fonem, yaitu unsur terkecil dari bunyi ucapan yang bisa digunakan untuk membedakan arti dari satu kata. Contohnya, kata ular dan kata ulas memiliki arti yang berbeda. Kemudian ada morfem, yaitu unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan bahasa. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan. Sintaksis, yaitu penggabungan kata menjadi kalimat berdasarkan aturan sistematis yang berlaku pada bahasa tertentu. Sematik, sematik yaitu mempelajari arti dari makna suatu bahasa yang berbentuk dalam suatu kalimat. Dan yang terakhir ada diskurs. Diskurs yaitu mengkaji bahasa pada tahap percakapan, paragraf, bab, cerita, atau literatur. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan ciri khas hakikat bahasa. Menurut pendapat Kerr dalam Mulya Stuti 2014, halaman 13, ciri hakikat bahasa sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Yang kedua, bahasa berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa berupa bunyi. Yang keempat, bahasa bersifat arbitrer. Yang kelima, bahasa itu sangat bermakna. Yang keenam, bahasa bersifat universal. Dan yang terakhir, bahasa bersifat unik. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa pemersatuan adalah bahasa pemersatu suku bangsa yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Selanjutnya yang ketiga, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar. Dan yang terakhir ada bahasa baku.
Bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.